Gerakan Beli Indonesia yang sudah, 15 tahun kita jalankan, hari ini mestinya menjadi momentum bagi bangsa ini untuk menyadari bahwa kita nggak lagi berdebat tentang apakah kita ikut Amerika, apakah kita ikut Cina. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri dengan memanfaatkan kekuatan yang kita miliki. Salam perspektif baru untuk sahabat pendengar radio di seluruh wilayah Nusantara dan juga tentunya untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur sebagai host kembali menjumpai Anda untuk kita berbincang-bincang mengenai beragam topik yang sangat penting dan tentu saja dari sudut pandang yang jernih. Sahabat perspektif baru, seperti kita ketahui saat ini di dunia internasional sedang terjadi perang tarif, terutama yang dilakukan oleh negara-negara besar untuk melindungi ekonomi dan produk lokal mereka masing-masing. Di Indonesia, saat ini sudah ada gerakan untuk membeli produk-produk lokal. Dan ini kita bahas bersama narasumber Bapak Dr. Honoris Causa Happy Trenggono yang merupakan penggagas dan pemimpin nasional Gerakan Beli Indonesia. Salam perspektif Pak Happy Trenggono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif. Waalaikumsalam. Iya, Pak Happy Trenggono. Nah, ini saya happy nih, saya gembira ini bisa wawancara dengan Pak Trenggono karena ini adalah topik yang sangat penting bagi kita dan bagi bangsa kita. Karena saat ini di dunia internasional sedang terjadi gonjang-gonjang ekonomi dan masing-masing negara, terutama negara besar, berupaya melakukan proteksionisme, melindungi ekonominya dengan melakukan berbagai cara, misalnya anti-dumping dan juga melakukan perang tarif. Nah, apa arti pentingnya gerakan Beli Indonesia ini di tengah gejolak ekonomi global? Iya, terima kasih, Mas Hayat Mansur, sahabat, perspektif semuanya. Terima kasih atas semua, kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya, selalu semangat. Ya, benar sekali bahwa hari ini kita dihadapkan pada kenyataan ya, yang dimulai secara terang-terangan oleh Amerika di bawah Presiden Trump. Sebuah suguhan tentang praktek proteksionisme dan anti-dumping yang dilakukan secara terang-terangan. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, proteksionisme ini bukan hal baru dan bahkan ini menjadi sebuah cara berpikir dari semua bangsa-bangsa maju di dunia. Meskipun yang kita bicarakan globalisasi, yang kita bicarakan pasar bebas gitu, tetapi pada prakteknya semua negara itu melakukan. Kalau kita lihat perang dagang antara Cina dan Amerika juga bukan baru, gitu. Bahkan bisa dikatakan, Cina itu cukup agresif. Makanya Cina itu bisa surplus kan, gitu. Banyak produk yang masuk ke Amerika, tapi produk Amerika nggak gampang tuh masuk ke Cina, gitu. Google dari dulu nggak pernah ada di Cina, ya kan. Facebook nggak pernah ada di Cina. Tapi Cina ini menguasain bahkan sektor-sektor industri. Ini kalau perang berlanjut itu, Cina akan kuasain itu satelit-satelitnya Amerika itu, karena mereka udah masuk udah lama. Nah, itu terjadi juga dengan semua negara, ya. Jepang misalnya, ya. Artinya proteksionisme itu adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah bangsa, gitu. Tapi sayangnya, ya negara-negara seperti kita ini, itu ternina-bobokkan. Ya saya masih ingat ada satu menteri itu mengatakan bahwa, "Sudahlah hari ini nasionalisme kita masukkan ke saku aja gitu, kantong saku." Dulu pernah, ya saya bilang, "Itu cara berpikir yang keliru."
Ya, bahkan di tengah globalisasi, negara yang bisa menang globalisasi itu negara yang nasionalismenya tinggi. Nah, makanya perspektif Gerakan Beli Indonesia hari ini sebetulnya adalah sebuah momentum kesadaran. Dunia ini kan dijalankan, digerakkan melalui narasi, ya, dan kita nggak punya narasi, maka kita pakai narasi orang. Globalisasi itu narasi. Nah, hari ini ya mestinya dengan lihat bahwa kita diajarin nih, ternyata globalisasi itu hanya sebuah diplomasi, prakteknya ya semua lakukan proteksionisme gitu. Nah, jadi Gerakan Beli Indonesia yang sudah 15 tahun kita jalankan, hari ini mestinya menjadi momentum bagi bangsa ini untuk menyadari bahwa kita nggak lagi berdebat tentang apakah kita ikut Amerika, apakah kita ikut Cina. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri dengan memanfaatkan kekuatan yang kita miliki. Kan semua semua bangsa di dunia ini semua itu berbicaranya tentang Indonesia, gitu. Kenapa? Karena sumber daya alamnya besar dan populasinya tinggi dan itu dua-duanya modal ekonomi yang luar biasa, gitu. Gitu. Saya rasa, itu memaknai mengambil hikmah dari, situasi, global yang sekarang kita hadapin. Pak Trenggono, apa arti penting gerakan yang Anda gagas dan Anda jalankan ini untuk kondisi Indonesia? Apa manfaatnya? Jadi gini Mas, kalau kita bicara tentang ekonomi ya, orang ini kan gini, ekonomi itu kan sebenarnya apa sih isinya? Ekonomi itu isinya perdagangan, gitu. Maka sektor bisnis itu apa sih? Sektor bisnis itu sektor dagang gitu loh. Gitu. Jadi kita ini, sering sering karena majunya ilmu pengetahuan, majunya teori-teori gitu ya, kita jadi kehilangan kecerdasan karena banyak teori-teori yang hebat gitu. Hari ini kita diajarin oleh Donald Trump gitu bahwa akhirnya gitu, ini cuman urusan dagang, beli sama jual gitu. Ketika dia itu cegat dengan pajak yang tinggi, ternyata ekonomi berantakan juga gitu. Jadi urusan dagang, ini yang kita mesti kuasain. Nah, urusan dagang itu, isinya itu cuman 2, satu itu orang jual, yang kedua itu orang beli. Nah, sayangnya kita ini ketika kita itu berbicara tentang membangun ekonomi, seolah-olah kita bicaranya tentang produk ya, kita bicaranya tentang industri, kita lupa bahwa kekuatan yang nggak pernah kita bicarakan, itu kekuatan pembeli, kekuatan konsumen, kekuatan daripada populasi yang kita miliki. Itulah makanya semua negara itu mau gitu masuk ke Indonesia. Nah, artinya, apa makna daripada semua kisruh itu bagi Gerakan Pilih Indonesia? Hari ini kita kesempatan untuk menyadarkan kepada pemerintah ya, kepada seluruh masyarakat. Ayo kita berdiri sendiri karena kita memiliki kemampuan beli yang tinggi. Gerakan-gerakan yang kita lakukan selama ini, yang kita bangkitkan itu kekuatan beli. Jadi kalau orang itu membeli, orang Indonesia itu membeli barangnya sendiri, maka produk-produk Indonesia itu akan muncul, gitu. Jangan dibalik gitu ya, kita bikin produk nggak dibeli oleh kita sendiri seperti IPTN ya kan, IPTN ini kan bisa bikin pesawat yang luar biasa, tapi nggak dibeli oleh Merpati, Merpati malah belinya ke Cina, ya mati IPTN-nya, seperti itulah Mas. Jadi ini harus menjadi momentum. Nah, apakah itu artinya masyarakat diajak untuk membeli produk Indonesia apapun kualitas mutunya tanpa memperhatikan mutunya? Yang penting kalau buatan Indonesia kita beli gitu. Oke, ini pertanyaan klasik yang sering saya hadapin. Jadi sebelum saya jawab, saya ingin tanya, apakah betul, masyarakat kita nggak beli itu karena persoalannya itu adalah kualitas? Apakah betul karena produk-produk kita tidak bermutu? Gitu. Itu yang harus kita pahamin. Ternyata kalau kita tahu produk, pesawat tadi ya,
produk pesawat. Pesawat kita itu jauh lebih hebat, Mas. Bahkan dulu Cina itu belajar dari Indonesia, ya tahun 80-an. Toh kenyataannya Merpati nggak beli juga, BUMN loh yang saya bicarakan, ya. Merpati belinya ke Cina, pesawat MA60 dan semua pesawatnya jatuh di sana, gitu. Hampir semua sampai jatuh sak merpati-merpatinya. Itu kasus pertama. Yang kedua saya kasih contoh yang ekstrim. Di Indonesia ini ada perusahaan yang jualannya itu air minum. Air minum, perusahaan asing, Mas. Jualannya, air minum sama-sama air minum. Airnya sama-sama putih, sama-sama. Anak-anak kita tetap orang Indonesia membeli mereka, sehingga penjualan mereka itu melampaui asing ya, itu melampaui 93%, gitu. Jadi, kembali, betulkah bangsa Indonesia itu membeli itu karena mutu? Ternyata tidak, karena yang bermutu pun tidak dibeli. Nah, kalau kita balik bagaimana industri di Korea, industri di Cina. Industri Cina itu terkenal industri yang kopian, yang barangnya gampang rusak, ya. Demikian juga Korea, Korea Selatan. Ya Kia itu dulu ada mobil itu yang SUV yang bagus itu, waduh itu kalau dibeli itu rontok 3 bulan. Tapi toh kita beli terus gitu. Sehingga mereka itu makin lama produknya makin bagus gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa persoalan membeli atau tidak itu bukan persoalan mutu, tetapi persoalan kesadaran masyarakat. Kesadaran bahwa ketika kita itu membeli sesuatu, sesungguhnya kita sedang memilih siapa yang kita pilih untuk mendapatkan uang dari pengeluaran kita. Nah, Pak, salah satu faktor masyarakat atau orang membeli suatu produk itu adalah harga, ya kan? Nah, faktor harga ini sangat sensitif bagi warga kita yang punya pendapatan menengah ke bawah. Sambil contoh, ketika masyarakat dihadapkan bahwa ada harga produk berupa jeruk berasal dari negeri Tiongkok, harganya bisa lebih murah daripada jeruk yang dijual produk lokal. Katakanlah jeruk Medan atau jeruk Pontianak yang harga per kilonya mahal. Nah, mereka memperhatikan harga. Jadi mereka karena ini lebih murah, akhirnya mereka tidak membeli produk lokal, tidak membeli jeruk Pontianak atau jeruk Medan. Nah, bagaimana dengan adanya disparitas harga ini yang menggoda masyarakat untuk beralih tidak membeli produk lokal? Iya, terima kasih, Mas. Jadi gini, makanya doktrin dari Gerakan Beli Indonesia itu yang pertama adalah membeli produk, ya, membeli produk, yang kedua itu membela bangsa, ya, yang ketiga itu menghidupkan persaudaraan. Jadi yang namanya ekonomi sebuah bangsa itu harus direkayasa, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terutama UMKM dan sebagainya itu harus dilindungin. Maka disinilah makna dari pembicaraan kita yang pertama namanya proteksi. Bagaimana bisa sehebat apapun ketika kita bicara produk-produk pertanian, ya misalnya kentang dulu di Dieng itu petani kaya semua, Mas. Ya, tapi suatu saat petani ini semua gulung tikar. Kenapa? Karena ada kentang dari Cina yang dijual itu dengan harga 2.500, padahal ongkos nanem aja itu 1 kilo itu 3.500 gitu. Pasti nggak bisa, itu menyalahin hukum ekonomi kan gitu kalau kita ngelawan juga gitu. Nah, disinilah peran pemerintah memahami. Makanya ada pemerintah itu untuk meregulasi. Itu kenapa sih, Donald Trump itu naikin gitu, biar bajanya industri baja sejak Donald Trump periode yang pertama dulu, itu maju luar biasa. Karena Donald Trump itu tidak izinkan itu pasarnya dibanjiri oleh, baja-baja dari Cina gitu. Seberapapun dia efisiennya gitu, di situ peran daripada, pemerintah ya. Kalau kita belajar dari Amerika, Amerika ini semua belanja dalam negeri, belanja pemerintah itu harus menggunakan
produk-produk dari dalam negeri. Dia baru boleh pakai produk dari luar kalau harganya itu selisihnya itu 25%. Ya, jadi kalau 25% lebih mahal punya kita, gitu, maka boleh beli dari luar negeri. Itu pun, yang mau masuk dari luar negeri itu harus dengan berbagai proteksi itu. Seterbuka-terbukanya Amerika dari dulu juga proteksi juga. Nah, jadi semua instrumen itu harus dimainkan, Mas Mansur, ya. Kita tidak bisa semuanya itu tanpa asing ya, kita kan perlu juga ekspor juga gitu ya. Tapi cobalah belajar dari Jepang, belajarlah dari Cina gitu ya, gitu. Jadi enggak buka-bukaan semua. Nah, dan, bagaimana kita ini memberdayakan buying power populasi yang ada di Indonesia. Ya, disitulah positioning dari Gerakan Beli Indonesia. Gerakan Beli Indonesia ini, kalau kami perhatikan, ini sudah ada sejak awal-awal negara kita berdiri. Katakanlah Bung Karno dengan gerakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Begitu juga dengan beberapa permintaan selanjutnya. Di antaranya Pak Presiden Joko Widodo juga sudah ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Bahkan Pak SBY juga pernah meluncurkan 100% cinta buatan Indonesia. Nah, sudah banyak gerakan ini, maksudnya sudah lama gerakan ini berjalan. Tapi mengapa kesadaran itu masih belum sangat melekat pada masyarakat kita? Ini pertanyaan yang menarik dan sebetulnya pertanyaan Anda itu pertanyaan yang melahirkan Gerakan Beli Indonesia. Gerakan Beli Indonesia lahir karena gerakan-gerakan sebelumnya itu tidak mencapai hasilnya. Itu alasan kenapa Gerakan Beli Indonesia lahir. Jadi ada salah satu yang cukup signifikan. Bahkan gerakan ini kan dilakukan oleh Orde Baru yang semua gerakan, semua program itu jalan pada waktu Orde Baru. Ada GNOTA, ada PKK, ada banyak sekali, tetapi tidak dengan Aku Cinta Indonesia, ya. Kenapa gitu? Nah, salah satu hal yang, ya ada kekeliruan berpikir, tentang, bagaimana kita mendorong masyarakat kita itu menggunakan produknya di dalam negeri. Yang pertama itu tentang bagaimana cara kita mendefinisikan apa itu yang disebut produk Indonesia. Ya, jadi selama ini hampir semua gitu, bahkan termasuk SBY bicaranya tentang 100% buatan Indonesia. Mereka berbicara tentang produk. Padahal gerakan seperti ini, Gerakan Beli Indonesia itu adalah gerakan pembangunan karakter, bukan gerakan pembangunan produk. Ini ada gerakan tentang nasionalisme ekonomi, gitu. Jadi bukan tentang produk. Kalau Anda perhatikan bagaimana pemerintah kita itu menggunakan istilah TKDN misalnya. TKDN itu kan kandungan dalam negeri. Tetapi kalau kita ngomong sekedar produk ya, sekedar produk, VOC juga produk Indonesia Mas, gitu. Tapi tidak memberikan benefit kepada bangsa Indonesia, ya. Tambang-tambang batu bara, tambang emas juga itu Indonesia, nikel juga Indonesia, tapi itu semua keluar gitu dan tidak memberikan benefit kepada bangsa Indonesia. Artinya bukan tentang produk gitu. Makanya Gerakan Beli Indonesia itu yang digarap itu bukan industrinya dulu, tetapi market. Ini tentang market gitu. Jadi kalau kita itu bisa kalau kita bisa bangun marketnya, market yang mencari produk bangsa sendiri, maka produk Indonesia itu akan lahir dari situ. Itu yang kita lakukan di Kulon Progo. Jadi Kulon Progo ini bupatinya bikin perda. Semua hari Sabtu, hari Jumat harus pakai batik Kulon Progo. Kulon Progo nggak punya batik, Mas. Dia ciptakan di situ, gitu. Nah, di sini, logical fallacy yang pertama gitu. Logical fallacy yang kedua adalah tentang produk tadi. Jadi definisi produk itu bukan kandungan. Produk Indonesia itu bukan tentang kandungan. Definisi produk Indonesia itu adalah tentang produk itu dibuat di mana dan dimiliki oleh siapa. Ketika produk itu dibuat di Indonesia dan dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka itulah produk Indonesia.
Kenapa? Pemilik daripada produk itu penting, pemilik dari perusahaan itu penting. Karena nasionalisme itu melekat pada orang, bukan pada barang. Jadi kalau kita ini yang punya pabrik itu orang asing, dia punya nasionalismenya sendiri di sana. Makanya berapa banyak perusahaan-perusahaan yang transaksinya nggak ada di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang transaksinya di luar gitu. Nah, itu 2 hal. Jadi satu itu tentang definisi produk, yang kedua itu tentang market, dan yang ketiga adalah tentang pembangunan karakter. Jadi yang namanya gerakan ini itu bukan gerakan ekonomi semata, tetapi gerakan pembangunan karakter. Yang kita bangun itu ideologi. Nah, itulah mengapa yang namanya Jepang itu, ya, walaupun berasnya mahal, jangan pernah berpikir kita bisa jualan beras di sana. Itu yang diucapkan oleh B.J. Habibie. Jadi mereka punya ideologi, punya sesuatu yang dibela gitu. Nah, 3 hal ini yang luput daripada gerakan-gerakan yang pernah ada di Indonesia, Mas. Bagaimana dengan karakter dan ideologi dari para pemimpin daerah kita? Karena ini kan gerakan Beli Indonesia adalah gerakan untuk pembentukan karakter, pembangunan karakter dan pembangunan ideologi. Nah, untuk menciptakan market dan juga produk yang buatan dalam negeri. Nah, apakah para pemimpin daerah kita sudah mempunyai karakter dan ideologi tersebut? Pertanyaan yang luar biasa. Jadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Gerakan Beli Indonesia. Gerakan Beli Indonesia ini kan idealnya dilakukan secara nasional, ya. Tetapi karena keterbatasan kekuasaan, ya, maka yang kita lakukan adalah strategi makan gajah namanya. Jadi kita potong-potong, kita makan, ya. Jadi ada ormas kita dekatin, kita minta. Ada kampus kita dekatin, kita gerakan. Ada pemimpin daerah, ada Pemda kita dekatin gitu. Nah, karena ini ideologi, dia harus menjadi bagian internal dari cara berpikir dan perjuangannya. Ini bukan sebuah teori. Makanya pemimpin daerah yang berhasil melakukan gerakan ini adalah pemimpin daerah yang memang benar-benar memiliki keprihatinan terhadap nasib rakyatnya dan benar-benar memiliki keyakinan tentang apa yang diperjuangkan. Jadi dia harus menjadi ideologi dari pemimpin daerah itu. Ya, maka disitulah daerah itu bisa berhasil. Ya, seperti di Kulon Progo, gerakan ini bisa menurunkan angka kemiskinan 6,5% dalam 1 tahun. Karena bupatinya memang berideologi gitu. Dan dia tahu ini ideologi ini harus dibangun. Ketika bupatinya itu memiliki ideologi, maka orang-orang di bawahnya itu akan berideologi sama. Nah, kita menunggu ada pemimpin yang memiliki ideologi ini sehingga seluruh pemimpin daerah nanti akan mengikuti ideologi dari pemimpin nasionalnya. Oke, terima kasih Pak Happy Trenggonos untuk perspektif yang sangat jernih. Sebagai penutup, saya kembali mengingatkan bahwa gerakan membeli dan menggunakan produk lokal, produk dalam negeri adalah langkah nyata untuk memperkuat ekonomi kita. Hal ini perlu kita dukung secara massal baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.